Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Madiani Ersa Balkis, akan kembali menjelaskan sebuah materi di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dedi Riyadin Saputro MIKOM. Nah, judul kali ini adalah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Baik, kita ke pengertian kelompok terlebih dahulu. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ini merupakan pengertian kelompok menurut Dedi Mulyana tahun 2005. Nah, jadi dalam kelompok ini misalnya ada kelompok diskusi, kemudian kelompok pemecah masalah, dan keluarga. Keluarga juga itu salah satu kelompok, jadi merupakan kelompok kecil gitu. Kita dalam berkeluarga bisa saling berdiskusi seperti itu kan. Jadi itu menurut sisi pengertiannya adalah salah satu dari kelompok ataupun suatu komite yang tengah berapat mungkin, jadi untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Kemudian pengertian dari komunikasi kelompok ialah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Ini menurut Anwar Arifin 1984. Jadi dalam komunikasi kelompok ini mereka itu berlangsung secara tatap muka. Jadi untuk saling berinteraksi dengan memiliki tujuan yang telah diketahui masing-masing. Kemudian kita beralih ke karakteristik kelompok. Jadi kelompok ini memiliki ciri-ciri. Ya, ciri-ciri yang menunjukkan sesuatu yang dapat disebut sebagai kelompok. Yang pertama ada interaksi, itu yang paling atas. Interaksi merupakan tindakan yang mempengaruhi satu sama lain. Jadi ada efek dari kedua arah. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Jadi dalam kelompok ini pasti memiliki sebuah tujuan. Semisal ada kelompok belajar. Nah, dalam kelompok tersebut tujuannya adalah ya anggota-anggota yang ikut belajar bisa memahami materi yang dipelajari bersama ataupun contoh-contoh yang lain. Kemudian yang nomor 3 adalah hubungan emosional. Jadi hubungan emosional ini merupakan ikatan di mana mereka yang ada di dalam kelompok itu bisa menerima kekurangan satu sama lain. Jadi saling menghargai, saling menghormati, dan juga pastinya saling memahami. Kemudian yang nomor 4 adalah peran. Di sini maksudnya adalah setiap orang yang ada di dalam kelompok itu pasti ada hak dan kewajiban. Jadi peran mereka itu meliputi hak dan kewajiban. Haknya apa? Yakni mereka bisa nyaman di dalam kelompok tersebut, terus bisa dihargai pendapat-pendapatnya mungkin seperti itu. Dan kewajibannya semisal adalah menjaga nama baik dari kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir ada norma. Norma ini kebiasaan gitu ya, kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok gitu. Semisal contoh di kelompok pengajian. Jadi normanya kita ya harus berpakaian yang islami, yang menutup aurat dan tertutup gitu. Oke, next kita ke jenis kelompok. Di sini yang pertama ada kelompok yang berorientasi tugas. Jadi contohnya ada kelompok duplikasi kegiatan. Jadi ini adalah kelompok yang setiap anggotanya itu melakukan pekerjaan yang sama. Contoh, semua anggota menanam pohon. Kemudian yang kedua, kelompok ban berjalan. Maksudnya setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya
ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berorientasi pribadi dan sosial. Maksudnya adalah kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Contohnya dalam kelompok diskusi maupun kelompok sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada jaringan komunikasi kelompok. Nah, jaringan ini diibaratkan dengan pola-pola seperti itu ya, digambarkan dengan pola. Yang pertama ada pola lingkaran. Jadi jaringan ini tuh setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Jadi hanya meliputi 2 orang. Dalam model ini itu sebuah kelompok artinya tidak mempunyai pemimpin, jadi hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang, yakni kanan dan kiri. Kemudian yang kedua ada bintang. Pola ini situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau sentralisasi jaringan. Jadi dalam pola ini kelompok itu memiliki seorang pemimpin. Nah, bisa kita lihat dari gambar pola tersebut kan ada satu titik tuh di tengah. Nah, itulah diibaratkan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu dapat mengirim maupun menerima pesan dari seluruh anggotanya. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan penuh. Nah, setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Ini menurut Ruben dan Stewart tahun 2013. Jadi semua anggota di sini itu posisinya sama, memiliki wewenang untuk mempengaruhi dalam sebuah kelompok. Selanjutnya kita beralih ke komunikasi organisasi. Pengertiannya, secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi, menurut DeVito tahun 2011. Komunikasi ini memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Nah, di komunikasi organisasi, anak-anak organisasi pasti paham nih, di mana dalam organisasi itu pasti ada seorang pemimpin dan para anggotanya. Di situ mereka saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, karena dalam organisasi itu pasti memiliki tujuan, di mana dengan menghasilkan program kerja yang bagus dan kegiatan-kegiatan yang luar biasa pastinya. Dan itu semua berkat adanya komunikasi. Coba bayangkan kalau dalam organisasi itu hanya diam terpaku, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, apa yang terjadi? Pastinya ya kelompok itu, organisasi itu pasti tidak akan berjalan dengan baik gitu. Kemudian ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, jadi fungsinya itu yang pertama ada informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, dan yang keempat integratif. Yang pertama, informatif maksudnya adalah menginformasikan. Jadi setiap bawahan pasti membutuhkan sebuah informasi. Misal contoh di perkantoran kayak gitu, itu karyawan-karyawannya pasti membutuhkan sebuah informasi jaminan kesehatan misal, ataupun untuk cuti kayak gitu, pasti dengan cara menginformasikan. Kemudian yang kedua ada regulatif. Regulatif di sini itu peraturan. Jadi peraturan dalam organisasi. Jadi kayak atasan itu memerintah ke bawahan. Dan pastinya di sini setiap bawahan itu menunggu perintah dari atasan. Kemudian yang ketiga adalah persuasif. Di sini adalah maksudnya mempengaruhi kayak gitu. Jadi dalam setiap organisasi itu tidak semua perintah dari atasan itu bisa diterima dengan baik oleh bawahannya. Jadi misal atasan
Ini untuk membedakan ya antara perintah dan juga mempengaruhi di sini dengan ajakan misal. Jadi contoh perintah, angkat itu dan bawa ke sini kayak gitu. Jadi contohnya itu beda dengan kata-kata ayo angkat itu bawa ke sini kayak gitu. Jadi lebih enak kerjanya, lebih enak dengan mengajak bukan memerintah kayak gitu. Ya meskipun dia atasan, tapi dengan cara yang perintah-perintah seperti itu pasti tidak semua orang menerima maupun melaksanakan dengan baik dengan istilah ada kata perintah kayak gitu. Lebih enakan kayak gitu kerjanya. Kemudian ada integratif. Integratif di sini maksudnya adalah setiap organisasi ini berusaha untuk menyatukan anggota agar dalam menjalankan tugasnya ini berjalan dengan baik. Contohnya dengan media pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan lain sebagainya. Kemudian ada aliran komunikasi organisasi. Jadi ada ke bawah, ada ke atas, dan lateral atau horizontal. Ke bawah ini ya instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Ke atas contohnya feedback, saran, masukan, atau kuesioner. Kemudian yang lateral atau horizontal ini contohnya antar individu, antar anggota misal, yang setara. Kemudian ke teori organisasi, ada 3 teori. Yang pertama teori pendekatan klasik. Jadi contohnya di sini itu ada tokohnya namanya adalah Frederick W. Taylor, di mana prinsip efisiensi dalam pendekatan klasik ini menjadi hal utama. Dan komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Jadi anggota organisasi ini didorong oleh keuntungan materi sebenarnya. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas ini berjalan maksimal jika masing-masing anggota itu berperan memiliki dan mengetahui peran serta tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan hubungan antar manusia. Hal utamanya ialah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Kemudian komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, pada pendekatan hubungan antar manusia inilah yang menjadi tonggak keberhasilan organisasi. Jadi pemimpin menciptakan aturan, anggota pun mengikutinya. Bahkan pengendalian kepemimpinan itu dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi kerja. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kultural, di mana organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata, namun terintegrasi dalam organisasi. Jadi pendekatan ini tuh memandang organisasi dan para pekerjanya itu memiliki seperangkat nilai dan tujuan yang sama. Dalam sebuah organisasi pastinya memiliki sebuah masalah ataupun konflik yang dialami oleh anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut ataupun dengan pihak luar. Jadi masalah ini itu pasti ada. Nah, bagaimana mengelola konflik dalam organisasi? Di sini saya jelaskan dulu definisi konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Jadi pasti dalam organisasi itu memiliki konflik kayak gitu. Sumber-sumber konflik ini bisa dari komunikasi, adanya salah paham ataupun bahasa dan informasi yang tidak jelas,
kemudian dari struktur, dari kekuasaan maupun persaingan, kemudian dari pribadi, adanya perbedaan pendapat ataupun emosi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam cara mengelola konflik, yakni yang pertama persaingan. Di persaingan ini nantinya akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Jadi biasanya yang menang itu memakai kekuasaan ataupun pengaruh. Dan sedangkan yang kalah ini sangat tidak mengenakan karena dalam keadaan terpaksa dia itu harus kalah supaya masalah itu cepat teratasi. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Di kolaborasi ini kedua pihak itu sama-sama menang. Jadi mereka itu melakukan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah akomodasi. Maksudnya akomodasi adalah salah satu pihak itu ada yang mengalah. Jadi untuk mengurangi ketegangan dan juga menciptakan perdamaian. Jadi dia itu mengalah. Kemudian yang terakhir adalah menghindar. Menghindar di sini bukan berarti dia itu takut menghadapi masalah. Jadi mengabaikan masalah karena itu masalah kecil. Jadi buat apa dibesar-besarkan gitu. Jadi dia hindari seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.